Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol legal OJK yang mau sebar data nasabahnya yang menunggak gitu ya, atau ancang-ancang ingin sebar data jika nasabah ini tidak segera membayarkan pinjamannya. Oke, langsung saja kita lihat penagihannya tersebut ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah penagihan yang mengancam untuk menyebarkan data nasabahnya. Gitu. Wah, sudah itu ya. Sudah ada foto lagi megang KTP-nya gitu. Nah, langsung saja kita baca ya. Kita zoom dulu. Nah, di sini. Oke. Peringatan. Jika dengan cara baik tidak bisa membuat Anda sadar dan mengembalikan uang pinjaman sekarang, harusnya koma, bukan titik ya. Kami tidak akan mentoleransi dan akan langsung menyebarkan foto KTP dan foto selfie dalam bentuk buronan hutang melalui platform sosial media dan juga menempelkan di setiap tembok dan tiang dekat alamat yang Anda cantumkan. Ya, tidak hanya itu, kami akan membuatkan grup WhatsApp yang berisikan seluruh kontak handphone Anda. Ya, berhati-hati dengan situasi dan kondisi ini karena bisa membuat keluarga dan orang tua Anda malu seumur hidup. Oke, saya buat muka Anda kayak ini orang dulu biar Anda sadar. Maksudnya saya buatkan seperti ini dulu gitu kan. Ini kan contoh orang yang itu ya. Contoh orang yang galbay dan yang sudah disebar data. Gitu. Nah, saya buat muka Anda kayak ini orang dulu biar Anda sadar. Gitu. Kalau emang perlu, biar saya buat malu sekalian. Nah, 1 jam saya cek masih belum Anda selesain juga, Anda tanggung akibatnya. Semua informasi kontak Anda ada di sini. Waduh ya, jadi kitanya suruh baik-baik ya kayak gitu ya. Jika dengan cara baik gitu, kitanya harus baik-baik tapi tekanannya itu waduh seperti orang najis gitu. Kita nasabah itu seperti orang najis gitu ya. Ini buronan hutang gitu kan ya. Berhati-hati dengan situasi dan kondisi ini, keluarga dan orang tua Anda malu. Saya buat muka Anda kayak ini orang dulu biar Anda sadar gitu kan. Ya, tapi kitanya harus baik-baik gitu loh. Tekanannya seperti orang maling gitu ya. Inilah cerminan pinjol di Indonesia ini seperti ini. Gitu ya. Dan Anda pun harusnya biasa saja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, gimana nih kalau saya sudah mendapatkan peringatan penagihan seperti ini gitu kan. Saya mau disebar datanya nih gitu kan. Nah, yang perlu Anda lakukan jika Anda mendapatkan penagihan seperti ini adalah diam. Ya, diam, tidak melakukan apapun, tidak membalas pesan ini juga. Gitu. Nah, ini saya lihat dia ini ngebales gitu ya. Saya lari gitu. Nah, ini tidak perlu. Ya, ini adalah hal yang tidak perlu karena Anda melakukan kegiatan yang percuma. Ya, membalas DC itu adalah kegiatan yang sangat percuma sekali dalam hidup kita semua ini. Ya, saya sarankan juga Anda tidak perlu berdebat dengan DC pinjol legal OJK. Karena DC pinjol legal OJK itu yang sekarang-sekarang ini sudah stres, sudah tidak ada, bisa dibilang sudah tidak ada otaknya gitulah ya. Resiko dari membalas pesan-pesan seperti ini, Anda bisa dikirimkan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, pokoknya yang ada food-foodnya secara online itu. Ya. Itu resikonya yang sekarang. Karena DC-DC ini ya tekanan di kantornya itu sangat tinggi sekali gitu kan, walaupun gajinya kecil gitu ya. Gajinya kecil tapi tekanannya sangat tinggi sekali. Ya, mereka itu dihina-hina di kantor ya. Kamu bisa kerja enggak gitu kan, mau uangnya aja tapi nggak bisa nagih. Setiap hari dimaki-maki oleh atasannya. Kita tidak perlu membalas pesan-pesan seperti ini karena ada resiko untuk dikirimkan ShopeeFood, GrabFood, dan lain-lain. Gitu ya. Tapi Bang, dia ini mau sebar data nih Bang. Saya nggak pengen kesebar datanya gitu kan ya. Nah, yang pertama, jika Anda memang benar-benar disebar data, Anda harus ikhlas. Ya, ikhlas. Oke? Berat itu jika Anda tidak ikhlas. Minjol tapi tidak ikhlas gitu ya. Kalau minjol itu harus ikhlas, resikonya itu harus diikhlaskan. Oke, yang namanya diteror, disebar data, dipermalukan,
didatangi DC lapangan itu harus ikhlas. Ya harus kita terima. Kalau kita tidak ikhlas menerima resiko tersebut, maka yang akan terjadi adalah masa depan yang lebih buruk lagi daripada galbay. Nah, daripada gagal bayar. Ya. Masa depan Anda bisa lebih buruk lagi daripada gagal bayar jika Anda tidak ikhlas menerima resiko gagal bayar tersebut. Apa itu, Bang? Di masa depan, Anda bisa saja mengakhiri hidup Anda jika Anda tidak ikhlas. Bisa saja Anda itu nyolong, ya, nyolong ini, nyolong itu. Bisa saja Anda menjual harta-harta benda Anda, gitu ya, yang mana nanti akan merugikan Anda, pastinya gitu ya. Makanya, jika Anda sudah tidak punya uang lagi, ya pinjol Anda banyak tagihannya, maka Anda galbaikan saat itu juga, lalu ikhlaskan resikonya. Ya, saya siap bersedia menerima resiko gagal bayar apapun itu. Saya sudah tahu satu hal, bahwa pasal 19 ayat 2, barang siapa yang tidak bisa membayar hutang. Nah, dalam hal ini pinjol itu tidak akan bisa dipenjara gitu. Jadi resiko lainnya akan saya ikhlaskan, akan saya terima. Ya mau masuk selik OJK, mau didatangi DC lapangan dan lain-lain, itu bodo amat gitu ya. Harusnya kita ikhlaskan gitu ya. Nah, itu yang pertama, ikhlaskan. Kalau yang kedua, jika Anda benar-benar disebar data. Yang pertama, sebelum disebar data, Anda wajib mengkoordinasi dengan Kondar dulu, kontak darurat. Jika ada yang menagih dari pinjaman online, mohon diabaikan, selalu diabaikan, jangan pernah dihiraukan, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kontak-kontak Anda tahu semua, gitu ya. Karena pinjol ini sudah menyebarkan data Anda. Nah, Anda tinggal bilang bahwa data saya telah disalahgunakan untuk dipakai di pinjaman online. Ya, Anda pun bisa mendukung statement Anda itu menggunakan berita seperti ini, ya. Data pinjol disalahgunakan, gitu kan. Nah, gitu. Data pribadi orang lain dipakai buat pinjam di pinjol, penipu menyalahgunakan data pribadi untuk pinjol, awas pencurian data pribadi untuk pinjaman online gitu ya. Ini bisa menjadi support statement Anda agar nama Anda tetap bersih gitu ya. Anda bilang saja, "Wah, iya ini data saya disalahgunakan nih." Ya lagi viral gitu. Ini 9 Oktober nih ya, cara mengatasi KTP disalahgunakan untuk pinjol ilegal gitu. Ini 9 Oktober baru aja gitu ya. Jadi santai saja ya. Banyak solusinya gitu. Oke ya. Lagian juga sebenarnya ya ini sudah salah nih ya. Pinjol legal kok punya kontak-kontak kita gitu kan ya. Bang, ini taunya dari mana sih pinjol legal? Ini kayaknya pinjol ilegal deh. Nah, saya taunya ini dari sini, dari komentar-komentarnya nih ya. Kita lihat dulu. Gak usah bilang aja sebar data hutang lunas, ya bener ya, sebar data lunas, sebar data hutang lunas gitu kan. Lalu mana nih APK apaan tuh, enak tuh BB, semua pinjol yang kamu utangi lunas, kita main gak mau tahu aja, data sudah dipermalukan, pinjol lunas semua dengan tenang hidup. Pinjam duit itu kan pinjol legal ya, pinjam duit itu ya gitu. Oke. Tapi banyak yang menyangka ilegal. Ilegal tuh wajib digalbay. Nggak usah ditanggapi kan. Nah ini paling benar, nggak usah ditanggapi. Ya. Buronan hutang nggak tuh. Gitu. Tidak usah, udah digituin masih mau bayar. Itu lunas bang, ngapain dibayar gitu. Bansos itu udah lunas gitu kan. Yang seperti pinjol ilegal gitu ya. Oke, jadi ya, saya ulang lagi, jika Anda mendapatkan hal seperti ini, maka Anda bisa diamkan, lalu Anda koordinasi dengan kontak darurat Anda. Jika ada yang menagih hutang, maka jangan pernah dihiraukan atau jangan pernah diladeni, sekalipun sedikit pun. Ya, nah, jika data Anda sudah tersebar, maka Anda bisa memberikan statement bahwa data saya sedang dicuri dan disalahgunakan. Untuk support statement Anda bisa memberikan berita-berita di Google. Anda tinggal ketikkan saja data pinjol disalahgunakan. Gitu ya. Nanti juga banyak ya yang membahas tentang hal tersebut. Gitu. Cari aja yang paling terbaru. Nah, ini 9 Oktober 2023. Gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.